Muhasabatun nafsi, kata muhasabah diambil dari bahasa Arab. Hasabah yuhasibuh muhasabatan. Artinya mengkoreksi atau menghitung atau mengintrospeksi. Jadi muhasabatun nafsi artinya mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri, dan menghitung diri kita sendiri. Apakah introspeksi diri ini atau muhasabatun nafsi ini sangat dianjurkan dalam Islam, sangat penting dan dianjurkan kepada setiap muslim. Kenapa kok dianjurkan dan penting muhasabatun nafsi ini? Karena dengan muhasabatun nafsi, mengintrospeksi diri, kita akan mengenali diri kita sendiri, siapa diri kita ini. Sehingga kita harus berbuat yang sombong, semisal berbuat sombong. Kenapa kita kok harus berbuat sombong? Siapa diri kita? Kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Ada perkataan yang sangat populer ya, yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, watazayyanu liyaumil ardil akbar. Ini perkataan Sayyidina Umar yang sangat populer dalam pembahasan muhasabatun nafsi. Jadi hasibu anfusakum, koreksilah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Artinya kita harus mengkoreksi diri kita sendiri, mengkoreksi tindakan kita, mengkoreksi amaliyah kita, qabla an tuhasabu, sebelum kita dihisab, sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggal, selagi kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah tindakan, perbuatan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat? Apakah tindakan dan perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang harus kita koreksi dalam diri kita. Jangan-jangan yang kita lakukan salah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Seperti apa? Semisal kita ini kadang-kadang yang namanya manusia ya, yang namanya manusia kadang-kadang hanya bisa mengkoreksi orang lain. Nah, ini yang bahaya, hanya bisa mengkoreksi orang lain. Orang lain dikritik begini. Dia tidak sadar dengan dirinya sendiri, tidak mengenali dirinya sendiri. Itu yang bahaya. Orang lain dituntut untuk berbuat baik kepada kita, sedangkan kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Itu yang harus kita koreksi dalam diri kita. Kenapa orang lain kok harus berbuat baik kepada kita? Apakah kita sudah berbuat baik pada orang lain? Kenapa orang lain kok harus bersedekah kepada kita? Apakah kita sudah bersedekah kepada orang lain? Atau seperti ini, banyak yang tidak kita sadari ya. Kadang kita menuntut lebih pada pasangan kita. Misal kita menuntut lebih kepada istri kita. Istri itu harus begini. Sebelum mengucapkan itu, sebelum melakukan itu, kita harus
mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita bisa berbuat baik kepada istri kita? Apakah kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada istri kita? Karena kata Rasulullah dalam hadisnya disampaikan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah ketika berbuat baik kepada keluarganya. Apakah sudah berbuat baik kita sebagai suami, bertanggung jawab kepada seorang istri, memenuhi semua kebutuhannya? Kalau itu sudah dikerjakan oleh kita, kita boleh nuntut kepada istri kita untuk berbuat baik. Sebaliknya juga demikian, istri tidak boleh banyak menuntut kepada suami. Harus istri sebelum menuntut banyak kepada suami, istrinya harus bertanya dulu kepada dirinya sendiri, apakah dia sudah bisa melayani yang terbaik, memberi pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Jadi intinya ya, kita hidup bersama itu harus saling mengenal diri kita sendiri. Harus sama-sama mengenal. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, siapa kita ini, itu namanya introspeksi diri. Kita sadar bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang harus bertindak dan berbuat sesuai dengan anjuran atau ajaran syariat, sesuai dengan apa yang dipraktekkan, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting muhasabatun nafsi ini, kita penting. Karena apa? Karena ketika kita tidak pernah mengkoreksi diri kita sendiri, tidak pernah mengkoreksi tindakan perbuatan kita sendiri, kita akan merasa selalu berbuat benar. Kita akan merasa selalu benar. Kita akan merasa selalu yang terbaik. Padahal kadang ucapan kita bisa saja menyakiti orang lain. Tindakan kita bisa menyakiti orang lain. Tetapi kita merasa benar. Ini yang banyak tidak disadari oleh kebanyakan orang. Baik oleh para ustadz, para gus, para kiai sekalipun, para habaib. Kita itu sebenarnya sebagai manusia harus memberikan contoh ya, memberikan contoh dan tontonan yang terbaik kepada siapapun, kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita, terutama kepada santri-santri kita, kepada ahbab, penggemar-penggemar kita. Kita harus memberikan tontonan dan contoh yang terbaik. Kita tidak boleh seenaknya sendiri kita mencaci, memaki, menghujat dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai. Itu namanya muhasabatun nafsi. Kenapa kita harus muhasabah? Harus introspeksi diri, mengkoreksi diri kita sendiri. Karena dengan ingat ya, karena setiap tindakan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu ashtatan, orang-orang keluar dari kuburannya, ashtatan, berbondong-bondong, sama-sama. Faman ya'mal mithqal liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal perbuatan mereka. Jadi untuk mereka menyaksikan, melihat amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia,
Jadi mereka keluar dari kuburannya berbondong-bondong yang bersama-sama untuk melihat, semata-mata untuk apa? Untuk melihat amal perbuatannya. Jadi lanjutan ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat seberat biji sawi, seberat zarrah. Ada yang mengartikan zarrah ini seberat biji sawi. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat biji sawi, yarah, dia akan melihatnya. Artinya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada tetangga kita, memberikan sedekah kepada tetangga kita, atau kita mengambil duri di jalan semisal, itu kan hal-hal yang sepele. Nah, itu nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika di akhirat. Sebaliknya demikian juga, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, mengerjakan suatu dosa seberat biji sawi atau seberat zarrah, juga dia akan melihatnya. Dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah kita harus selalu bermuhasabah. Kita harus selalu mengintrospeksi diri kita, mengoreksi diri kita agar semua tindakan yang akan kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita bertindak, kita harus memikirkan dulu, ini sesuai apa enggak. Atau setelah kita melakukan sesuatu, kita renungi, kita merenunginya, apakah yang saya kerjakan tadi itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat, apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ketika semisal ada yang meleset, kita perbaiki. Ada yang tidak sesuai, kita perbaiki. Selalu perbaiki. Itu adalah muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi. Ada banyak sekali tentang ayat ya yang menjelaskan tentang muhasabatun nafsi ini. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun, hendaklah diri seseorang atau seseorang memperhatikan ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang diperbuatnya lighad, di hari esok. Jadi setiap jiwa, setiap orang harus memperhatikan, memikirkan atas semua perbuatan yang akan dilakukan di hari esok yang akan datang. Jadi jangan semena-mena kita langsung bertindak tanpa didasari pertimbangan. Kita harus mempertimbangkan dulu setiap tindakan, perbuatan yang akan kita lakukan harus dipertimbangkan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang kita lakukan, Allah mengetahui semua. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang muhasabatun nafsi. Tentang muhasabatun nafsi.
Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima wa amilah lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas, ya, orang yang jenius, cerdas. Man dana nafsahu, orang yang mengintrospeksi dirinya, mengkoreksi dirinya, wa amilah lima ba'dal maut, dan dia melakukan sesuatu untuk persiapan di kehidupan setelah mati, untuk kehidupan di akhirat. Jadi tidak semena-mena dia mengerjakan sesuatu itu atas dasar keinginan hawa nafsunya. Dia diukur dengan syariat, diukur dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ajizu, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang menuruti hawa nafsunya, tidak mencegah sama sekali hawa nafsunya. Hawa nafsunya dituruti, hawa nafsunya dibuatnya kenyang, seperti itu. Itu orang yang lemah, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sekali lagi tentang muhasabatun nafsi, kita harus selalu bermuhasabah. Kita harus selalu mengkoreksi, menghitung sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Itu harus kita koreksi dalam diri kita. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita ini sudah mencontoh Rasulullah, meskipun tidak di setiap praktek-praktek yang dipraktekkan Rasulullah. Sudah berapa persen kita mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.